Assalamualaikum, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Kita masuk ke pertemuan yang ke-26, dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah kita akan belajar pengucapan kata ada dalam bahasa Inggris. Nah, untuk kata ada, kita bisa gunakan there is atau there are. There is digunakan dengan benda tunggal, sementara there are digunakan untuk benda jamak. Misalkan, ya kita lihat contoh pada benda yang tergolong dapat dihitung terlebih dahulu. Misalkan ada sebuah buku, so kita pakai there. Ya, yang kita gunakan adalah is. Contoh lagi, ada dua buku, ya ini bendanya lebih dari satu, so yang kita gunakan adalah are, ya two books. Sekarang kita lihat untuk benda yang tergolong tidak dapat dihitung. Misalkan ada gula, so yang kita pakai adalah ya hanya satu pola, yakni there is sugar. Anda tidak bisa mengatakan there is a sugar. Oke? Anda pun tak bisa mengatakan there are two sugars. Karena untuk benda yang tidak dapat dihitung hanya satu pola, yakni is bukan are. Dan benda yang tidak dapat dihitung tidak bisa dipasangkan langsung dengan angka. Dan benda yang tidak dapat dihitung tidak mempunyai bentuk jamak. Oke? Kita lihat contoh lagi. Ada banyak buku, so yang kita pakai adalah ya are. Untuk banyaknya kita bisa gunakan a lot of books. Ada banyak gula, ya polanya cuma satu, yakni there is. Untuk benda yang tidak dapat dihitung. So a lot of, ya cukup sugar tanpa penambahan s. Ada sedikit buku, ya kita gunakan are juga, dan kita bisa gunakan a few. Untuk gulanya, ya sama. Kita pakai there is a little sugar. Contoh lagi, ya ada beberapa buku, ya kita gunakan are. Untuk beberapanya kita bisa gunakan some books. Ada sedikit gula, ya hanya pola there is. Kita juga bisa gunakan some. Nah, some di sini sebenarnya bermakna beberapa, seperti beberapa buku, beberapa mobil. Namun ketika some digunakan dengan kata benda yang tidak dapat dihitung, misalkan gula, air, dan sebagainya, kata some di sini terdengar kurang tepat jika diartikan beberapa. Misalkan beberapa gula, beberapa air. Ya, kurang tepat. Kata some pada benda yang tidak dapat dihitung lebih tepat diartikan sedikit. Ya, sedikit di sini bermakna ada atau beberapa. Oke. Nah, untuk bentuk jamaknya, Anda bisa gunakan there was, dan are-nya berganti dengan there were. Ya, ini untuk bentuk sekarang, dan ini bentuk lampau. Sekarang kita coba latihan. Ya, kosakata. Tugas Anda, klik pause dan kerjakan latihannya. Kita lihat jawabannya sekarang. Yang pertama, ini ada dua kalimat yang dipisahkan dengan kata dan. Kita lihat kalimat yang pertamanya, ya ada satu motor, so yang kita gunakan adalah is. There is a bike, and kalimat yang keduanya, ya di sini kita gunakan are. Two cars. Latihan yang kedua, ya ini uang. Uang tergolong benda yang tidak dapat dihitung, so hanya satu pola, yakni there is. Ya. Yang ketiga, ada banyak, so kita gunakan, ya kita tidak gunakan are lagi tapi were, karena ada keterangan lampaunya kemarin. Ya, a lot of people yesterday. Yang keempat, ya di sini pun kita tidak gunakan is, tapi was, karena ada keterangan lampaunya semalam. Ya, there was an accident last night. Yang kelima, tanaman ini ya kita balik, this plant needs, ya untuk banyak kita bisa gunakan a lot of water. Yang keenam, ya kita bisa terjemahkan has, banyak, ya kita pakai a lot of friends here. Yang ketujuh,
Ya, kita pakai there is, karena sesuatu, something. Yang ke-8, ya jangan khawatir, don't worry. Saya masih punya I still have. Nah, untuk kata sedikit di sini, konotasinya positif, bukan kurang. So, kita tambahkan a pada little, menjadi a little. Anda pun dapat menggunakan some, ya karena makna sedikit di sini berarti ada atau beberapa. Yang ke-9, ya saya punya, I have. Nah, beberapa kita bisa gunakan some. Dan alternatifnya juga, Anda pun bisa menggunakan a few. Books, ya you can borrow. Nah, untuk kata gantinya, kita pakai them. Karena jumlah bukunya lebih dari 1. Yang terakhir, ada banyak siswa di ruangan, so yang kita pakai, ya pasti there are. Untuk banyaknya, ya kita bisa gunakan a lot of students, ya in the room. Kita lanjut. Sekarang kita lihat bentuk negatif. Nah, untuk bentuk negatif tetap menggunakan not, namun ada 2 pola di sini, yakni not a atau not any. Sekarang kita lihat untuk benda yang dapat dihitung terlebih dahulu. Misalkan tidak ada buku, so Anda bisa gunakan there is, yang tentu saja diikuti dengan benda tunggal. Ya, not a book. Anda pun dapat menggunakan pola there are, yang tentu saja diikuti dengan benda jamak, ya books. Nah, perlu diperhatikan, untuk negatif pada benda jamak, kata any disisipkan, menjadi not any. So, ada 2 pola untuk benda yang dapat dihitung. Anda bisa gunakan not a book, jika benda yang dimaksud jumlahnya 1. Dan ketika Anda menggunakan not any ini maknanya lebih kuat. Maknanya bisa seperti tak ada satu pun atau tak ada sama sekali. Sekarang kita lihat untuk contoh benda yang tidak dapat dihitung. Ya, tidak ada gula. So, yang kita pakai, ya hanya satu pola, there is. Ya, Anda bisa lihat di sini, kita pun tambahkan any pada not, pada benda yang tidak dapat dihitung. Ya, not any di sini bisa dimaknai tak ada sedikit pun atau tidak ada sama sekali. Sekarang kita lihat bentuk kalimat tanyanya. Ya, sederhana. Is dipindahkan ke depan sebelum there. Begitupun dengan are. Kita lihat contoh kalimatnya. Ada buku. Ya, pada benda yang dapat dihitung, ada 2 pola. Yang pertama, is there a book? Kalau memang benda yang Anda maksud jumlahnya 1, Anda pun dapat menggunakan pola, ya are there, namun tetap any digunakan. Oke, sekarang kita lihat untuk benda yang tidak dapat dihitung. Ada gula, ya hanya satu pola is there, any pun tetap digunakan. So, dari contoh-contoh ini, kita bisa simpulkan kalau kata ini digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat bertanya. Tentu saja pada benda yang jumlahnya lebih dari 1 atau jamak, dan benda yang tergolong tidak dapat dihitung. Nah, kata any tidak hanya digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat bertanya dengan there, namun digunakan pada kalimat negatif dan kalimat bertanya pada umumnya. Misalkan, kamu punya buku? Nah, ini kalimat tanya. So, do you have book? Atau Anda bisa gunakan benda jamak, ya books. Jika Anda menggunakan benda tunggal, otomatis harus menambahkan a. Nah, pada benda jamak, Anda bisa sisipkan any. Kita lihat untuk contoh benda yang tidak dapat dihitung. Kamu punya gula? Ya, ini pun disisipkan any pada kalimat tanyanya. Sekarang kita lihat pada kalimat negatif. Saya tidak punya buku. Ya, Anda bisa mengatakan I don't have a book atau I don't have books. Benda jamak. Ya, tentu saja ketika benda tunggal yang digunakan, Anda sisipkan a. Pada benda jamak, Anda bisa sisipkan any. I don't have any books. Oke.
Untuk benda yang tidak dapat dihitung, saya tidak punya gula, ya ini pun any digunakan, any sugar. Oke, sekarang kita coba latihan. Ya, ini latihan yang kita kerjakan sebelumnya. Sekarang, tugas Anda rubah menjadi kalimat negatif atau kalimat bertanya. Waktu Anda 5 detik, klik pause dan kerjakan latihannya. Ya, kita lihat jawabannya sekarang. Untuk kalimat yang pertama, apakah ada sebuah motor? Ya, kita bisa gunakan is there a bike? Untuk kalimat yang keduanya, apakah ada mobil? So, kita bisa gunakan are there? Ya, kita pun sisipkan any cars. Yang kedua, ya cuma satu pola, yakni there is. Kita pakai not. Ya, kita bisa sisipkan any. Kalimat yang ketiga, ya kita bisa gunakan there were sama. Kita tinggal tambahkan not. Nah, untuk kata banyak yang kita gunakan sekarang adalah ya many. Masih ingat? Kalau untuk kalimat positif, untuk kata banyaknya, cenderung yang digunakan adalah a lot of. Nah, untuk kalimat negatif dan kalimat bertanya, cenderung yang digunakan adalah many atau much untuk benda yang tidak dapat dihitung. Oke? Sekarang kita lihat kalimat yang keempat. Ya, ini sederhana. Pindahkan was ke depan. Ya, sama. Yang kelima, tanaman ini, this plant, doesn't need. Nah, ada kata banyak. Sekarang yang kita gunakan, ya, much. Cenderung digunakan karena kalimatnya negatif. Yang keenam, ya ini sama kalimat tanya. So does he have? Untuk kata banyak, ya sama. Kita gunakan many. Karena kalimat bertanya. Kalimat yang ketujuh, tidak ada apa-apa. Ya, ini lebih umum diterjemahkan, there's nothing. Ya, in your eyes. Yang kedelapan, do you have? Ya, sisipkan any. Do you have any money? Yang kesembilan, I don't have. Ya, ini benda jamak, so kita bisa sisipkan any. I don't have any books about finance. Yang terakhir, ya are kita pindahkan ke depan, are there. Ya, kita bisa sisipkan any. Are there any students in the room? Oke. Sekarang kita lihat lagi kalimat negatifnya. Untuk benda yang dapat dihitung, misalkan tidak ada buku. Ya, ada dua pola. Anda bisa gunakan there is not a book atau there are not any books. Nah, untuk benda yang tidak dapat dihitung, misalkan tidak ada gula, ya ini cuma satu pola, there is not any sugar. Nah, ada alternatif lain untuk kalimat negatif. Selain not a atau not any, Anda pun dapat menggunakan ya cukup no. Misalkan, there is not a book, ya Anda bisa gunakan there is no book. Not a-nya diganti dengan no. Untuk benda jamak juga demikian. Anda bisa gunakan there are, ya not any diganti dengan no. Books jamaknya tetap there are no books. So Anda bisa mengatakan there is no book atau there are no books. Kita lihat untuk benda yang tidak dapat dihitung, ya there is, ya menjadi there is no sugar. Cuma satu pola. Sekarang kita lihat contoh dengan kalimat lain. Misalkan, saya tidak punya buku. Ya, Anda bisa mengatakan, I don't have a book. Kalau memang benda yang dimaksud hanya satu. Anda pun dapat mengatakan, I don't have any books. Dengan benda jamak. Ya, ini secara umum. Nah, alternatifnya, Anda pun bisa menggunakan no. Kita coba rubah. I, ya have-nya kita pakai. I have. Untuk not dengan e-nya, ya kita rubah menjadi no book. I have no book. Atau Anda bisa mengatakan I have, ya not dengan any-nya menjadi no books. Kita lihat untuk benda yang tidak dapat dihitung.
Ya, I have no sugar. Oke, sekarang kita coba latihan. Ya, ini adalah kalimat negatif, lengkap dengan terjemahannya yang menggunakan pola not atau not any. Tugas Anda sekarang adalah membuat alternatif kalimat negatif dengan no. Waktunya 5 detik. Kita lihat jawabannya. Ya, untuk alternatifnya kita bisa gunakan there is, not a-nya diganti dengan no. Ya, selebihnya sama. Yang kedua, kita bisa gunakan there is, ya, menjadi no. Ya, there is no money in the left pocket. Yang ketiga, alternatifnya there were, ya, not any kita bisa ganti dengan no people yesterday. Yang keempat, ya, there was tetap, not on-nya kita ganti dengan no. Yang kelima, this plant, ya, not dengan any-nya kita ganti, namun sebelumnya kita gunakan need terlebih dahulu, setelah itu kita gunakan no. This plant needs no water. Yang keenam, ya, kita bisa ganti not dengan any-nya. Sebelumnya kita artikan punya terlebih dahulu, yakni, ya, sekarang kita gunakan has. Tambahkan no, ya, friends here. Jika kalimatnya saya tidak punya teman di sini, ya, yang pertama kita bisa gunakan I don't have, tambahkan any friends here. Alternatifnya dengan no, yakni, ya, not any-nya kita rubah dengan no, namun kita pakai have terlebih dahulu. Kita tambahkan no, ya, sama. I have no friends here. Yang terakhir, yang ketujuh, ya, kita bisa ganti not any dengan no. Ya, selebihnya sama. Sekarang kita lihat slide yang terakhir. Nah, Anda pun akan jumpai kalimat seperti ini, di mana kata ada berada di tengah kalimat, namun ketika diterjemahkan, kata there selalu di awal kalimat. Seperti, ya, there are dulu, kemudian kita pakai kira-kira around, ya. Kalimat yang kedua juga sama, kita pakai there is, kita tambahkan masih, ya, still. Hanya ada 6 orang juga demikian, kita pakai there are dulu, kita tambahkan only. Ya, kata there, selain dengan pola is atau are, adapun menggunakan pola dengan kata-kata yang tergolong dalam modal. Misalkan, akan ada, ya, kita tetap gunakan there, langsung kita pakai will. Ya, di sini tidak ada is atau are lagi karena didahului dengan will, so yang kita gunakan adalah be. Berikutnya, ya, kita gunakan there. Untuk kata pasti, yang kita gunakan adalah, ya, kita bisa gunakan must. Yang terakhir, mungkin ada. Untuk kata mungkin, kita bisa gunakan, ya, may. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Pengucapan kata ada dengan there. Untuk latihan-latihan lainnya, Anda bisa jumpai pada buku Easy English. Cukup untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi kita yang terakhir, yakni conditional. So, thank you for watching and bye.